kembali lagi di Ruby Vacation No Secret. Hari ini saya syuting bersama mobil baru. Melvin Tenggara, pria kelahiran 1991 yang mendapat julukan Crazy Rich Surabaya dengan slogan "Di atas langit masih ada Melvin" ini pernah viral karena memberikan bantuan berupa APD sebanyak 1081 saat pandemi. Pria yang pernah digosipkan dekat dengan Natasha Wilona ini Maret 2021 lalu pernah memberikan mobil mewah kepada Natasha Wilona. Pengusaha properti, bisnis kuliner, hingga bisnis clothing lain ini memiliki 5 gelar sekaligus yang berasal dari Universitas Ciputra, Universitas Pelita Harapan, dan berasal Belgia. Pria yang kerap membagikan kemesraan dengan sang pacar di media sosial ini disebut netizen flexing karena memamerkan mobil-mobil mewahnya. Seperti apa tanggapan Melvin Tenggara yang disebut netizen pamer kemewahan? Dan benarkah Melvin kerap jalan-jalan sendirian menggunakan supercar-nya saat sedang sedih? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Halo Melvin, apa Halo, kabar? apa kabar? Baik. Kita ketemu lagi setelah 2 tahun. Sebelumnya kita pernah ke salah satu restoran kamu juga ya kan? Yes. Nah ini ada lagi restoran barunya, M1 Dining and Lounge. Yes. Dan mobil-mobilnya tentu saja ya kan. Aduh aku senang banget. Aku biasa dong kalau ketemu kamu tuh kalau nggak diajak jalan-jalan tuh kayak rasanya agak ada yang kurang gitu ya. Ayo jalan-jalan. Boleh, naik yang mana? Yang pink. Yang ini baru lagi yang pink ini. Ini warnanya ganti ya? Warnanya ganti. Ini sama yang aku naikin waktu itu. Iya. Sama. Iya kok sama sih lah. Kayak lebih mandata yang nebeng ya. Di antara yang ini ada yang baru lagi gak sih dari sejak tahun 2022? Ini baru. Oh ini baru. Ya. Ini baru. Yang paling mahal yang mana? Hah? Kayak Ada kamera lagi. Apa bedanya ini sama ini? Selain warnanya ya? Ini Ferrari, ini Lambo. Lamborghini, ini Oh, Ferrari. mohon maaf, mereknya beda. Oke. Mereknya Terus beda. apa lagi? Lebih kencang mana ini sama ini? Ini 1000 horsepower tuh 700. Oh gitu. Terus apa lagi ya? Ini hybrid elektrik. Itu enggak, itu bensin. Oh itu bensin. Oke. Terus mana yang paling susah dapetinnya? Yang paling limited yang mana? Ini paling susah ini. Ini Suaranya paling nggak susah. banyak. Oh pantes aku nggak diajak naik ini. Yaudah kita naik. Kita naik yang lebih seru lah, yang ada suaranya. Ini loh. Pendek amat. Kalau aku naikin nanti dia apa nggak ngesot? Aman, kurus gini kok. Asik. Ringan-ringan. Makasih ya. Kita mau kemana nih hari ini jalan-jalannya? Keliling-keliling. Keliling-keliling. Terus ngebut lagi nggak? Ayo, Bisa? let's go. Sok-sokan. Ntar kalau naik juga bingung. Kita sambil ngobrol. Jalan-jalan sore naik Lambo. Kapan lagi ya kan? Sini. Coba lihat aku masuk ke dalam ya. Nih ya, ini kan. Untung aku udah agak langsingan ya. Let's go. Oke, sekarang kita mau jalan-jalan sore naik Lambo. Nah, sekarang kita mau nanya. Ini kan tadi itu kita lihat tuh ada bisnis baru kamu nih ya, di M1 ini ya Yes. kan. Tapi yang kemarin-kemarin itu masih ada tuh nggak sih? Atau ada yang tutup? Atau ada yang pernah nggak berhasil? Kalau yang nggak berhasil ya pasti ada lah. Oh. Waktu era pandemi itu aku ada yang unit-unit yang di mall itu tutup loh. Waktu mallnya tutup ya kita tutup juga. Tidak, kamu nanya sekarang pengaturan keuangan kamu tuh kan mobil kamu tuh kan harganya nggak murah ya. Itu kamu harus bisnis kamu untung berapa dulu baru kamu tuh beli mobil. Ya yang pasti kita kalau misalnya aku ngatur ya, jangan sampai kita ini pakai saving atau yang untuk pekerjaan jadi satu untuk yang sama hobi. Oh sama hobi, oke. Iya, jadi kita harus memisahkan itu supaya jangan sampai kalau ada apa-apa keseret-seret gitu. Bisnisnya keseret-seret. Jadi ini duit senang-senang tuh pisah ya? Yes, nggak boleh jadi satu dong makanya. Oh iya betul, iya sih, ya kan. Kan beberapa tahun yang kemarin nih kan sempat ada fenomena di mana banyak orang yang kelihatan kaya beli mobil lewat online apa segala macam tiba-tiba kena kasus, ya kan? Terus hilang. Terus gitu ya. hilang. Udah, kamu ngeliat fenomena itu tuh kayak gimana sih? Ya, waktu akan membuktikan lah gitu ya. Kalau orang yang nggak jelas, terus dengan metode-metode yang nggak jelas juga, apalagi mungkin menipu atau segala macam ya, pasti
akan kelihatan lah. Akan kelihatan ya, iya. Yang simsalabim sama yang emang ada prosesnya gitu. Iya, karena nggak mungkin. Kita kan orang yang sebagai orang yang sekolah ya, berpendidikan, kita juga tahu mana yang masuk akal dan nggak masuk akal. Oke, yang nggak masuk akal tuh kalau misalnya dari cerita orang-orang tentang kesuksesan ya, apa? Kalau dia tuh lagi cerita nih tentang kesuksesan, terus kamu bilang kayaknya itu nggak masuk akal deh. Apa? Satu? Ya kita nggak bisa tahu indikator pasti ya di tiap kasus kan berbeda. Nah, misalnya Tapi dalam 1 tahun tiba-tiba bisa kaya, beli mobil mewah, bisa beli private jet gitu, menurut kamu masuk akal atau nggak? Ya kita lihat aja kan perusahaannya dia apa, gimana dia achieve ke sana. Tapi yang pasti masyarakat Indonesia ini kan kebanyakan happy banget dengar cerita zero to hero ya. Dalam waktu yang tidak masuk akal gitu. Tapi kita harus bisa tahu sometimes sesuatu yang too good to be true kelihatannya, ya emang too good to be true aja. Kamu percaya nggak kalau bisnis skincare itu bisa membuat orang kaya raya dalam waktu yang relatif singkat? Ya sekali lagi kita harus lihat produknya apa, pabriknya apa, legit nggak, terus emang penjualannya gimana gitu ya. Itu paling gampang lihat company-nya aja sih. Kalau company-nya abal-abal gitu ya, nggak jelas semua, tidak transparan juga, nggak tahu nih, tiba-tiba terjadi gitu. Ya orang kan bisa tanya nih, ini modal dari mana dan lain-lain kan. Apakah memang dari family atau dari mana? Kalau nggak ada semua ya berarti duitnya siapa, pertanyaannya kan. Kita mulai cobain yang kenceng. Oke, cobain kenceng ya. What you gonna do